Ini malah dihajar terus ya sama Amin Wijaya sama kapal oleng ya, buat nyerang kita. Nah, itu diadu domba ya sama orang-orang ini. Ya, kayak Saifuddin kan goblok tuh, Saifuddin mau diadu domba sama orang Islam kan. Ya kan dipanas-panasin sama orang Islam buat nyerang saya, makanya habis dia sekarang tinggal sama istrinya. Ya kan? Ya, kenapa? Ya, itu tadi. Ya, kamu jangan saling menyerang orang, kita lagi pelayanan, kamu nyerangin kita. Habis kamu. Ya, kan apapun yang kamu kerjakan jadi nggak jadi. Nah, terus Amin Wijaya, kapal oleng, Alengso tuh ya, bom. Saya bingung, saya salah apa sama si bom, salah apa sama si Amin Wijaya, salah apa saya sama Rudi Yohanes, setiap hari caci maki, makanya habis. Ya, dan jangan-jangan mereka dibayar, bahkan Rudi Yohanes pun jangan-jangan dibayar sama orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Konflik sesama Polikardus makin panas, teman-teman. Konflik yang sebelumnya hanya melibatkan Lina Wijaya menghadapi Elia and the Gang. Yang sebelumnya and the Gang-nya itu ada Sofiatul, ya, terus ada Dewi Monyong, ada Sang Penggugat, ada si Fadilah. Ini sekarang lebih melebar lagi, teman-teman. Kenapa bisa lebih melebar? Karena Paul Jang ikut-ikutan, teman-teman. Wah, ini yang lebih seru ya. Tiba-tiba Paul Jang ikut masuk ke gelanggang, ikut masuk dalam pertempuran ini. Ini semakin membuat posisi Lina Wijaya terpojok. Kasihan ya. Jadi Lina Wijaya kena geng-beng, teman-teman. Dikeroyok oleh mereka-mereka ini. Apalagi kita tahu, aliansi dari Lina Wijaya ini hanya kelas kroco menurut mereka ya. Contoh si Apiang, si Apiang ini dari zaman 4 tahun yang lalu ya, itu gitu-gitu aja gitu. Bahkan saya ingat dulu pertama kali saya buat channel HMC, itu saya diskusinya sama si Apiang. Dia kasih saya untuk berdebat dengan kiai muda, ya, ulama muda namanya. Itu sama sekali nggak ada ilmu Kristennya. Bahkan saking malunya itu videonya dihapus. Waktu itu saya belum pandai live bareng, itu saya live di tempat dia, saya pikir nanti videonya saya download, baru saya upload. Rupanya dihapus. Dia bilang, udahlah, memalukan itu bro, saya hapus saja. Nah, itu si Apiang, dari dulu gagal selalu. Jadi koalisi dari Lina Wijaya ini tinggal yang kelas kecil ya, mohon maaf. Bisa jadi di masa depan besar, tapi sampai detik ini masih kecil-kecil. Ian, ya, terus siapa-siapalah teman-teman dia, kasihan saya lihat Lina Wijaya ini. Jadi dia menghadapi raksasa, terus dari belakang, ini raksasa lagi nih. Paul Jang ini kan raksasa nih, badannya besar. Badannya besar Paul Jang. Congornya juga besar gitu. Jadi kasihan, dikeroyok habis-habisan dia ya. Dan di sini Paul Jang ikut membongkar siapa itu Lina Wijaya dan juga membuat propaganda fitnah. Jadi mumpung Lina Wijaya lagi tenggelam, ya, dia fokuskan bahwa yang salah ini bukan Lina. Ini kurang hajarnya dari Paul Jang. Jadi yang dia salahkan Islam. Karena kita tahu, apapun ceritanya, kalau sama Paul Jang, ya, mau siapapun yang buat salah, ya, mau agama apapun orang tersebut, ujung-ujungnya dia tarik ke Islam. Disangkut pautkan ke Islam. Bayangkan, Lina Wijaya yang menipu donasi mereka, yang mereka tuduh mengambil, mencuri uang donasi murtadin, ini tiba-tiba dikaitkan juga dengan Islam. Oh, dia ini penyusup sebenarnya. Dia ini seorang muslim sebenarnya. Halo? Gimana ceritanya? Lina Wijaya ini jadi penyusup dari Islam. Mualafnya aja 4 bulan. Orang yang mualaf 4 bulan, dan selama dia jadi mualaf, dia masih bergereja. Menurut Satpam yang ada di gereja GRII, dia tiap minggu datang kok. Nggak pernah dengar dia pindah agama. Nggak pernah. Jadi dia selama mualaf tetap bergereja. Orang seperti ini dituduh pula penyusup, ya, penyusup yang disisipkan oleh orang-orang Muslim. Ini kan kurang ajar ya. Kesalahannya dilimpahkan kepada Islam. Ini ngawur sekali. Dan itulah mereka, teman-teman. Pokoknya siapapun yang salah, limpahkan saja ke Islam. Itu udah paling benar menurut mereka. Karena itu akan membuat simpati dari para pendukungnya. Ternyata ya,
Dan ini membakar semangat para penontonnya untuk lebih giat lagi melawan agama Islam, menghujat agama Islam, lebih giat lagi mendukung para Polikarpus, kan begitu. Biar si Paul Jang ini ngomong, nah inilah kenapa kita harus bersatu untuk melawan Islam, karena mereka seperti itu, karena mereka sudah lakukan sampai begini. Dia semangati para penontonnya supaya mendukung dia. Ini propaganda. Ya, propaganda yang sangat jahat, teman-teman. Jadi memang dimanapun, divisi propaganda itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Bahkan kalau di negara-negara yang sedang perang, itu propaganda itu paling penting. Bagaimana mereka membalikkan ya kondisi-kondisi, dan termasuk kondisi Lina Wijaya ini. Dibalikkan bahwa yang salah Islam. Luar biasa. Itulah kenapa kita hadir di sini untuk meluruskan. Meluruskan pemberitaan bohong itu, meluruskan fitnah yang dibuat oleh Paul Jang ini. Oke, kita dengarkan dulu ya. Tapi selebihnya ya benar tentang dia mengatakan Lina Wijaya ini orang nggak beres, bahwa banyak ya orang-orang dari kekristenan sendiri mengaku Kristen, mengaku Laskar Kristus, padahal motivasinya uang. Yang dicari hanya uang. Contohnya Pak Bom Bom, Udin, Sop Katul, Wak Donat, ya. Itu disampaikan oleh Paul Jang bahwa mereka ini motivasinya uang. Mereka menghalangi pengkabaran Injil yang benar. Mereka merusak kekristenan dari dalam. Nah, kalau yang itu saya setuju. Kalau pernyataan-pernyataan itu saya setuju ya. Jadi kita dengarkan dulu bagus-bagus apa yang disampaikan Paul Jang. Ya, nanti baru kita rangkumkan. Ya, saya akan jawab, saya akan luruskan mana yang benar, ya itu kita aminkan, kita terima. Tetapi yang nggak benar nih kita harus luruskan. Karena dari setiap kalimat dia nih ada nih upaya-upaya dia untuk menyerang Islam. Sama seperti kemarin punya video. Ujung-ujungnya Islam juga disalahkan gitu. Ujung-ujungnya dikatakan apa? Oh ini karena dia ini semua Islam, gitu kan? Luar biasa mereka. Dalam setiap kesempatan Islam selalu disalahkan. Oke, kita dengarkan dulu ini. Kalau Anda melihat, ya ini ada TikToker sama YouTubers namanya Lina Wijaya ini ya. Ya pagi-pagi, ya saya diteror ya, di WhatsApp banyak sekali panjang lebar ya, dicaci maki saya ya. Istri saya juga diteror ya, karena terus dia ngeblok saya, jadi saya nggak bisa jawab dia kan. Nah, habis begitu istrinya, istrinya saya, ya ditelepon, diteror ya. Pagi-pagi kita lagi tidur, saya bilang mati, berisik. Terus dia minta ngomong sama saya, lah kamu yang ngeblok WhatsApp-nya saya, kamu setelah mencaci maki saya di WhatsApp. Saya sudah lama bilang sama pengurus Damaris ya, hati-hati orang ini ya. Saya sudah wanti-wanti udah dari lama ya, hati-hati orang ini. Ya untung tidak berhasil ini ya, nyaris, tapi nggak berhasil saudara, nyaris. Ini orang ini ya, nah ini ya namanya aslinya itu Evi Herlina Simpan, ya Evi Herlina Simpan aslinya, ya telah terlaksana ikrar syahadat di Masjid Istiqlal pada periode 9 sampai 16 Agustus. Ya, saya ada videonya aslinya ya. Saya ada videonya. Nah, ini ya, pelayanan bimbingan ikrar syahadat. Ya, namanya aslinya Evi Herlina Simpan. Jadi ini kroninya si Rasi kemarin. Ya Rasi yang kita bongkar kemarin yang itu orangnya Suma juga tuh, si Rasi itu orangnya Suma. Nah ini juga orangnya Suma saudara ya, si Lina ini orangnya Suma juga ya. Ini orangnya nih ya, nah ini aslinya dia nih ya, ini Lina Wijaya dia aslinya. Ini mualaf ya, dia ada mualaf tahun 2022 Agustus. Lalu dia ngacak-ngacak di kita ya, semua dicaci maki lah inilah. Ya kan, makanya hati-hati ya itu ya, Sofiatul, apalagi itu ya bom itu hati-hati ya. Kemarin ya ceker babi, si Amin Wijaya itu ya, kapal oleng itu tuh penyusup semua itu, orang-orang bahaya semua itu tuh. Kalau saya ngomong hati-hati ya, makanya saya bilang begitu kamu udah bergabung dengan orang Islam menyerang saya, sorry, kamu bukan teman saya ya, si Amin Wijaya. Makanya waktu itu kita instruksikan siapapun di Damaris, Damar Kasih, Agios, Pagi yang terlibat dengan Amin Wijaya, berhentikan dari. Kenapa?
Ini orang-orang kayak gini nih, nanti produknya kayak gini nih, penyusup-penyusup ini. Amin Wijaya ini kan jilat-jilat pantatnya orang Islam, ya kan, sama si kapal oleng itu kan, si Alengso itu kan jilat-jilat pantat Islam. Nah ini yang saya maksud tadi itu tuh, hati-hati. Ini tambah gila nih orang-orang Islam ya. Ini orangnya Suma, saya ada bukti chatnya dia sama Suma ya, bukti chatnya dia dengan Suma. Sama si Rasi juga kan, si Rasi kan kemarin udah jelas sama Suma itu. Ya kan, pura-puranya udah kembali lagi bertobat. Enggak lah, karena udah konangan. Ya, karena sudah konangan, udah ketahuan. Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Penyusup-penyusup. Ya tadi ya, orang-orang 1.000 orang mahasiswa itu. Ya, memang modelnya begitu Islam. Memang modelnya begitu. Ya, memang begitu modelnya. Ya, mamerin kertas apa? Kertas ini itu kontrak ya, kontrak rumah itu, dia diusir dari rumah kontrakannya karena nggak bayar kontrakan. Jadi ya, saudara, ini saya ngomong sih terus terang aja ya. Kita semua punya masa lalu yang tidak baik. Kita semua ya. Lalu dia mencoba memframing katanya pengurus Damaris ini masa lalunya nggak baik. Segala macam. Saya bilang, oh iya, saya juga masa lalunya nggak baik. Saya juga masa lalunya nggak baik. Ternyata dia bukan masa lalunya nggak baik. Sampai sekarang pun dia masih nggak baik. Bukan masa lalunya. Terus saya bilang sama dia waktu itu ya, lahir baru, hati-hati dengan lahir kamu. Jangan-jangan kamu belum selamat, kamu belum lahir baru. Ya, saya ngomong sama dia, jangan-jangan kamu belum lahir baru. Saya bilang sama dia. Ternyata kan, ternyata dia mualaf. Wah, mencaci maki saya sekuat tenaga dia ya. Mengutukin saya, mencaci maki saya. Istri saya diteror ya, sampai bilang, udahlah kamu nggak kenal juga sama dia kok. Kok kamu sama angkat teleponnya. Orang nggak kenal, udah kamu udah sesungkan-sungkan. Oh iya, maaf ya saya sibuk. Gitu ya, jangan buang waktu. Jangan buang waktu ya. Jangan buang waktu. Anda itu jangan buang waktu. Ngerti ya? Aduh, ini biar Anda jelas nih wajahnya ya. Ini apa namanya, sponsornya si Rasi itu kemarin ya, yang mintain duit kemana-mana ya, si Rasi itu. Ya, ini semua penyusup semua nih, ya, hati-hati ya. Ya entah siapa, pokoknya dua orang ini, Rasi sama Lina Wijaya ini kontak dengan Suma. Ya, nah, itu kontak dengan Suma, dua-duanya kontak dengan Suma. Nah, ini saya upload aja deh biar Anda jangan bertanya-tanya terus. Saya juga sebentar ya. Dia dari awal. Sikat-sikat. Saya upload dulu ya videonya ya. Ya, telah ikrar syahadat ya 9 sampai 16 Agustus 2022, namanya Evi Helina Simpan ya. Ya. Sekarang kita lihat ya sekarang. Ke dia dari awal. Terus sikat-sikat aja, gue jadi saksi aja. Iya, ya, Evi Helina Simpan. Kata nggak tuh Anda? Evi Herlina Simpan, Ramayana N11 menjadi mualaf. Jadi mualaf. Tahun berapa itu?
Katanya biasanya kan Nggak ada. di sini, cuma nih yang itu kertasnya pas lagi habis tuh. Kertasnya habis tahun 2020. 2020 ya. 20. 2022 tadi. Dari awal. Terus lu sikat-sikat aja, gue jadi saksi aja. Iya, nanti pasti. Ya, mau panjang lagi ya banyak. Tapi kita tidak fokus dengan Ninanya, saya lagi fokus dengan bagaimana, tidak fokus dengan Sumanya juga. Ya, tapi bagaimana orang-orang ini menyusupkan orang-orang untuk memecah belah kita. Makanya tak pisui itu ya, orang Tritunggal sama Wanes tak pisu-pisui dua-duanya ya. Kalian nggak ada buahnya, masuk neraka semua kalian orang Wanes sama Tritunggal. Ya, kalian semua saling menyesatkan Sofiatul, ya Sofiatul, bom, apalagi itu Amin Wijaya, kapal oleng. Kalau Amin Wijaya kapal oleng udah jelas ya merapat ke orang Islam ya buat nyerang kita ya. Kita lagi penginjilan, kita lagi ini malah dihajar terus ya sama Amin Wijaya sama kapal oleng ya. Buat nyerang kita. Nah, itu diadu domba ya sama orang-orang ini. Ya, kayak Saifuddin kan goblok tuh, Saifuddin mau diadu domba sama orang Islam kan. Ya kan dipanas-panasin sama orang Islam buat nyerang saya. Makanya habis dia sekarang tinggal sama istrinya. Ya kan? Ya, kenapa? Itu tadi. Ya, kamu jangan saling menyerang orang, kita lagi pelayanan, kamu nyerangin kita. Habis kamu. Ya. Karena ya, apapun yang kamu kerjakan jadi nggak jadi. Nah, terus Amin Wijaya, kapal oleng, Alengso tuh ya, bom. Saya bingung, saya salah apa sama si bom, salah apa sama si Amin Wijaya, salah apa saya sama Rudi Yohanes, setiap hari caci maki, makanya habis. Ya. Dan jangan-jangan mereka dibayar, bahkan Rudi Yohanes pun jangan-jangan dibayar sama orang Islam. Ya, buat merusak sana sini, ruwet. Ya, intinya mereka cuma cari uang tok. Ya. Mereka memang cari uang tok. Bom juga sama ya, pusing ya. Ilmunya nggak ada, cuma modal berkoar aja, kerjanya minta-minta duit. Ya kan? Nah, akhirnya merusak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang merusak kekristenan. Ya, Sofiatul, Bom, Malikil, Bililin, PS Sarah, Yosua Tewu, Saifuddin, itu justru merusak kekristenan. Kalau kamu bilang Saifuddin, itu malah orang-orang seperti itu merusak kekristenan. Akhirnya merusak perjuangan kita. Nggak fokus, malah saling nyerang sendiri. Ya, bukannya fokus dengan kita sama-sama mengerjakan fokus, malah saling nyerang sendiri. Ya, dulu kemarin Komarudin memang bejat itu, makanya saya kejar terus. Nyata kan terbukti omongan saya kan 10 tahun kan hukumannya KC kan. Wah, itu sama si Brigjen Yosua itu yang Sambo. Bener kan, lolos kan Sambo kan? Sudah saya bilang ini pengacara orang nggak bener. Ya, si Kamarudin ini gagal jadi nyalek gagal kan. Kamu mau cari mati sama saya, kamu urusan sama saya habis kalian. Serius ya. Kenapa? Karena yang melindungi saya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sorga yang melindungi saya. Kalian jangan cari mati dengan saya. Agustan aja mati urusan dengan saya. Ya untung terakhir dia berdoa ya. Untung minta didoain sama saya terakhir. Ya walaupun sudah kita tolong harusnya nggak mati. Karena dia tolak duit yang 50 juta ya matilah. Ya, aduh. Hati ya. Hati saudara ya. Kalian ya. Apalagi kalian kan sudah merapat ke orang Islam, nyerang orang Kristen. Kalian merapat ke Islam lalu nyerang Kristen kayak kemarin Malikil. Datanya orang Kristen diserahkan ke orang Islam. Si Malikil itu ya. Nah, dari situ saya tahu ya. Dari situ kita ngerti ini orang nggak bener nih. Datanya orang Kristen malah diserahkan ke orang Islam. Itu gunanya apa coba? Makanya kemarin saya bilang kalau saya jadi kamu ya Malikil, saya tidak akan menyerahkan datanya orang Kristen ke orang Islam. Ya, kamu nggak tahu ya betapa bahayanya orang-orang Islam ini. Kamu kasih data begitu. Nah, saya bilang, oh ini hati-hati dengan Malikil. Hati-hati saudara ya dengan orang-orang yang di TikTok ini yang nggak jelas, yang nggak tamak muka, yang asal usulnya nggak jelas. Hati-hati, ya, hati-hati. Ngeri ya. Iya, tadi sudah saya baca ya. Dulu kan sudah saya tanya, orang sudah pernah nanya saya waktu tahun baru kan, sudah saya kasih tahu kan.
Ini bukti penyusup-penyusup ini. Hati-hati, Sofiatul, Bom, ya Rudi Yohanes, Amin Wijaya, hati-hati ya. Mereka itu saya bilangi wanti-wanti ya. Aduh hati-hati, hati-hati ya. Orang-orang yang saling menyerang sesama orang Kristen, bukannya kompak penginjilan, malah saling menyerang. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kalian saling saling serang menyerang sendiri, ya, saling berebut donasi. Hati-hati. Ini sama tadi ya, yang tadi itu ya, kita sendiri di Eropa, orang-orang Indonesia berusaha masuk ke Eropa penyusup orang-orang Islam ini. Dia mau cari ribut di sini. Ya, ngeri ya, ngeri ya kan. Maka dari itu ya, sesama orang Kristen, nggak usahlah kalian saling menggigit. Saya dengan Gilbert yang memulai, saya hanya menjawab. Saya hanya menjawab Gilbert. Ya, Gilbert cerita tentang saksi Yehova, nyesat-nyesatin. Saya jawab dia. Lalu Gilbert tiba-tiba bilang, katanya saya anak setan, anak iblis. Saya cuma menjawab Gilbert yang kejang-kejang. Ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalian saling serang. Gilbertnya juga sama kan, kena kasus juga kan. Ya, aduh. Nah, juga yang kedua, saudara ya. Tadi pertama ya penyusup, ada penyusup, hati-hati. Ya, satu ada penyusup. Nah, kita. Anda lihat kalau nggak tampak muka pun Anda hati-hati. Ini mau apa nih? Mau mempersatukan atau mau ngadu domba? Ya kan? Makanya Samuel Siaan tak marahi ya sama saya. Samuel Siaan itu saya omelin ya. Saya nggak respect lagi sama lu. Dulu mas saya kenal Samuel Siaan udah dari 2014 ya. Malah 2014 awal saya kenal sama Samuel Siaan. Saya bilang gua mau udah nggak respect lagi sama lu. Ya, ya. Saya dulu respect sama dia. Sekarang saya udah nggak respect. Karena kita pernah di dalam satu grup yayasan kita Imamat Rajani. Ya, sampai 2017. Terus saya bilang saya udah nggak respect lagi sama kamu. Ayahnya Samuel Siaan saya juga tahu, kenal. Cuma saya nggak respect lagi. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendidik anak buahnya dia. Anda lihat yang dalam komunitasnya kita, saya didik saudara. Ya, kecuali kalau nggak mau didik ya kamu keluar kayak si Galarua, ya kan? Nah, ya, dia kan Galarua kan anak hilang itu, ya kan? Di sana pergi aja kamu. Kalau kamu nggak mau kasih laporan keuangannya, kamu pergi aja. Mau kamu bikin salah nggak bikin salah, mau kamu nggak mau kasih luar ke laporan keuangan itu udah salah di sini, ya. Karena di sini kita ajarin laporan keuangan harus jelas. Kenapa ya? Karena kalau nggak jelas ini kayak Rudi Yohanes. Ya, bikin rumah anak ternak jadi anak terong, ya kan? Bikin rumah untuk anak ternak jadi untuk mama terong. Repot, ya. Nah, saudara-saudara ya, saya ingatkan wanti-wanti, hati-hati dengan penyusup. Bukan kita takut dengan penyusupnya, tapi kita takutnya kita diadu domba. Ya, diajak berantem. Kayak si Amin Wijaya, Kapal Oleng, itu kan goblok gitu. Ya kan kita lagi berjuang, mereka tahu saya tidak ambil uangnya serupiah pun. Makanya Amin Wijaya kalau masuk grup manapun saya samperin pasti dia takut. Kenapa? Karena dia nggak punya titik, dia nggak punya nyali buat ngomong sama saya. Si Amin Wijaya itu. Saya buka aja ya. Jadi itu saya diam ya, karena ini sudah terlalu jahat ya para penyusup-penyusup ini. Saya buka kalian semua. Saya bongkar dari kemarin kan juga saya ceritakan. Termasuk Galarua. Ya, termasuk Galarua sendiri. Ya, saya kasih tahu kalau kamu tidak bisa berdamai dengan Pak Tobing, kamu tidak boleh di sini lagi. Saya sudah wanti-wanti dari bulan Juni yang lalu. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan Pak Tobing, kamu jangan di sini. Harus berdamai. Pak Tobing salah pun kamu harus berdamai. Karena yang membuat Galarua itu saya, Pak Tobing dengan Pak Putih. Ya kan? Kamu harus berdamai, apalagi Pak Tobing sebagai pembina di sana. Ya, kalau kamu nggak bisa berdamai, kamu gimana? Kamu mau ngerjain punya orang, kamu sama pembina senjata, sama Pak Tobing yang di Indonesia kamu nggak ini. Akhirnya benar. Nanti suatu ketika kamu akan ribut sama saya sudah bilang,
Saya dari bulan Juni lalu saya bilang, nanti akhirnya kamu ributnya sama saya, bener kan? Nah, cuman dimintai laporan keuangan aja langsung caci maki saya. Tiap hari mencaci maki saya itu Galarua. Ya, tiap hari mencaci maki, tiada hari tanpa mencaci maki saya itu Galarua itu. Iya kan? Cuman dimintai laporan keuangan loh padahal loh. Nah, itu ya. Saya duit itu hati-hati ya. Duit itu hati-hati. Ya, Budi Yohanes, ya kan? Akhirnya mencaci maki saya gara-gara meminta duit kita nggak kasih kan? Akhirnya caci maki saya. Sama itu hati-hati, ya. Makanya kita apa? Kita harus hati-hati. Makanya saya bilang uang itu hati-hati. Ya, dan itu sebenarnya temanya duit. Para penyusup-penyusup ini motifnya cuma uang mereka. Cuman membuat kerusakan yang luar biasa. Loh, untungnya kita tetap jalan terus, kita enggak urusan. Orang fitnah kita maju terus. Hari ini saya bongkar semua, saya buka semua. Ya, hari ini saya buka semua. Nah, mungkin besok-besok lagi kita nggak mau bahas. Ya kan? Makanya kita ya fokus dengan memberitakan hidayat. Setiap bulan kita pasti ada yang kita baptis. Setiap bulan pasti ada yang kita baptis. Itulah berbuah. Ya, tidak ada orang di komunitas kita yang sampai tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa bayar apa namanya kontrakan, tidak punya makan di rumahnya. Orang dalam komunitas kita pasti makan. Ya bukan uang saya, uang Anda dan uang saya, uang kita. Ya kan itu uang kita yang sesuai dengan amanat dari sorga. Kita harus merawat sesama kita. Dan kita juga harus kasih makan kepada orang miskin. Nah, ini sama nih, penyusup-penyusup ini, ya, yang menyusup ke negara, yang menyusup ke dalam gereja, yang menyusup ke dalam organisasi. Nah, Lina Wijaya ini berusaha mengambil alih Damaris waktu itu ya dimarahi sama Bu Lianti ya. Dia ikutan Damaris, lalu dia mau ngatur-ngatur di situ, dimarahin sama Bu Lianti dia. Ya, dimarahin langsung ditegur sama Bu Lianti. Lu jangan ngatur-ngatur kita di sini. Dimarahin langsung ya, padahal belum kenal tuh Bu Lianti sama Lina Wijaya itu ya. Langsung untung ada Bu Lianti itu, kalau enggak kita diobok-obok itu, bingung orang juga kan, ngaku-ngakunya ini ngaku itu, ya kan. Nah, hati-hati saudara ya, hati-hati dengan semua motif-motif orang-orang ini. Ya dari awal saya bilang hati-hati, hati-hati. Ya saya sendiri pun terbuka dengan keuangan, open kepada Anda. Ya tidak ada yang saya tutupin. Kenapa? Karena saya tahu ini bahaya. Buat saya pun itu menjadi godaan kalau saya tutup. Itu menjadi godaan buat saya. Ya. Nah, ini yang penyusup-penyusup ini, ya, si penyusup ini disetting sama orang Islam buat ngadu domba sehingga berantem sendiri. Makanya saya begitu dua itu tak jambak dua-duanya, saya gaplokin dua-duanya, nggak yang untung, nggak yang wanes. Kalau masih berantem lagi, nggak lama lagi kalian pada mati loh, beneran loh. Bukan cuman aja kalian dipermalukan kayak si Yosua Tewu, si PS Sarah, ya kayak si siapa Malikil, ya bukan saja cuman kalian dipermalukan, nanti kalian malah nanti mati beneran loh, ya nanti kalian malah mati loh, celaka nanti kalian itu sudah mengacaukan pekabaran Injil. Untung juga sama tuh Sofia tuh sama Bom, hati-hati, jangan-jangan nanti kamu mati lagi nanti, ya hati-hati malah kamu mati nanti. Ya, kamu dipakai sama orang Islam ya buat apa? Dipakai iblis buat mengacaukan pekabaran Injil. Kalian tungtung sama Wanes, hati-hati mati kamu nanti ya. Serius saya nggak main-main ya. Mati kamu nanti. Beneran ya. Pegang omongan saya saudara. Lihat kan jangan percaya. Mana ada sih omongan saya meleset. Ya, bukan cuma sial. Sekarang kalian pada sial kan? Nanti kamu mati. Kalau kamu paksain terus nggak bertobat, mati kamu nanti. Kamu sudah mengacaukan pekabaran Injil. Kamu sedang menghalang-halangi kerajaan sorga loh. Ya, silakan nanti kamu hati-hati loh. Karena itu adalah penghujatan kepada Roh Kudus. Kamu tahu ada kuasa di dalam nama Yesus, tapi kamu saling menghina satu sama lain. Ya, karena mereka dua-duanya punya Yesus. Tetapi justru kalian berdua lah yang masuk neraka. Banda sama Tungtung itu ya. Hati loh. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya, saya tunjukkan itu ya, mualaf ya. Ya, orangnya ini nih, kalau di TikTok ini ya. Ini orangnya kalau di TikTok. Ini aslinya nih, kalau ketemu di aslinya. Ini aslinya ya. Itu aslinya.
Ya, dulu pernah ya si Bravonia pernah nyerang-nyerang Mikana di Nawijaya. Sudah saya bilangi ya, sini Nawijaya juga langsung saya tegur, nggak usahlah kalian serang begitu, ya, sama nggak usah kalian saling serang. Saya tegur ya waktu si Lina itu nyerang-nyerang Mikana ya, langsung saya tegur, saya emang nggak pakai tetengah-aling-aling. Orang Mikana itu berbuah, malah kamu jelek-jelekan, ya. Ya, teman-teman sudah dengar kan? Inilah jahatnya mereka, teman. Mereka yang berantem sesama, yang difitnah Islam. Lucu sekali nih Polikarpus nih. Udah jelas-jelas ya, dari dulu pendebat muslim, apologet muslim, itu hanya fokus dengan cara mereka masing-masing. Contohnya apa? Kodondi, dia fokus dengan pemberitaan dia. Pemberitaan Injil dia dengan cara mendatangi dari masjid, ya, ada kajian di mana diundang, dia jelaskan tentang kristologi itu. Kalau enggak, dia akan undang orang untuk diskusi. Kan begitu. Begitu juga dengan Bang Zuma. Bang Zuma itu fokusnya apa? Debat secara online. Kalian bisa lihat semangat dari Bang Zuma. Pagi, siang, malam debat. Ya. Bahkan di saat Bang Zuma itu lagi demam, lagi sakit, lagi flu, dia debat juga. Saya sampai bingung kadang-kadang. Wah, kuat sekali Bang Zuma. Staminanya luar biasa. Endurance-nya itu luar biasa sekali. Begitu juga dengan saya. Saya fokus dengan pemberitaan dan juga meluruskan fitnahan-fitnahan, syubhat-syubhat yang dibuat oleh para Polikarpus. Seperti Paul Jang ini. Seperti Andre Tunggal dan teman-temannya. Mereka selalu membuat konten-konten yang memfitnah Islam. Kita luruskan. Jadi setiap apologet muslim itu fokus. Ya, fokus dengan apa yang mereka kerjakan. Dan nggak punya waktu, ya, udah nggak punya waktu, nggak ada punya pikiran juga untuk ngurusin agama orang, bahkan sampai harus menyusupkan orang. Lu pikir ini macam film-film apa gitu ya? Wah, negara ini latih agent untuk dikirim, ada mata-matanya, ada FBI-nya, ya. Ada BIN kalau di Indonesia kan gitu, ada BIN yang disusupkan gitu. Halo, lu kira ini apaan gitu? Bahkan ini yang difitnah Bang Zuma. Bang Zuma yang menyusupkan orang-orang seperti Lina Wijaya, Pak Bom Bom, Wak Donat ke dalam kekristenan untuk menghancurkan kekristenan. Luar biasa sekali ya. Terus mereka tuh digaji dari siapa? Bang Zuma yang gajiin mereka. Mereka punya operasional dari mana? Ada-ada aja nih orang-orang sebelah nih. Selalu membuat fitnahan. Padahal, ya, kalau kita lihat teman-teman, secara histori, secara data, dari dulu ya, Islam itu nggak pernah ada catatan licik. Nggak pernah ada catatan kecurangan. Ya, dengan cara-cara curang. Kalaupun harus berperang, Islam selalu mau dengan cara apa? Terhormat. Di Islam itu semua ada etikanya, termasuk perang. Ya, saat kita bertempur dengan Polikarpus, ini kan lagi perang nih, perang pemikiran. Kita tuh diajarkan untuk apa? Memegang teguh prinsip. Harus ada etikanya. Dan Muslim dari dulu terkenal akan kepolosannya. Polosnya, lurusnya. Ini berbeda dengan orang-orang di luar Islam, mohon maaf. Kita lihat catatan sejarah. Yang suka membuat skenario licik itu siapa? Siapa yang suka membuat skenario nggak benar? Kirimkan agent, ya, kirimkan orang untuk merusak dari dalam. Contoh Stok Horenze. Bayangkan, Belanda kirimkan satu orang bernama Stok Horenze untuk jadi Islam, sampai naik haji, belajar di Mekah, terus balik untuk menghancurkan Aceh. Itu catatan sejarah. Belum lagi orang-orang lain yang dikirim. Mereka sebelum menjajah, mereka kirim mata-mata, cari tahu. Kita lihat bagaimana Eropa menjajah negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain. Bagaimana Belanda yang begitu kecil. Bayangkan, Belanda itu kecil, teman-teman. Belanda itu kirim pasukan, hanya beberapa batalion, menjajah Indonesia yang begitu luas. Bayangkan. Satu Jawa Tengah, itu yang jajah cuma 6 batalion. 6 batalion, 6.000 orang ngejajah satu wilayah gitu luas. Jakarta,
Batavia saat itu. Hanya butuh 1 batalion menjajah seluruh wilayah Batavia sampai ke wilayah sebagian Banten. Kenapa bisa menang dengan pasukan hanya segitu? Ya karena mereka menggunakan taktik-taktik yang liciknya minta ampun. Mereka susupi, mereka hancurkan pribumi dari dalam. Itu catatan sejarah. Jadi dari dulu, yang suka lakukan itu kalian. Mohon maaf. Kalau Islam nggak ada catatan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Ya, tidak ada. Terus Paul Jang cerita dia diteror dan dicaci maki oleh Lina Wijaya. Pagi-pagi ditelepon. Dia beserta istrinya. Cuman yang lucu, biasanya Paul Jang kasih nampak tuh WA-nya. Karena dia bilang kan di WA dimaki-maki. Biasanya Paul Jang paling suka tuh kasih nampak WA. Diperlihatkan WA maki-makiannya. Tapi ini kan nggak ada. Artinya kuat dugaan, ini hanya fitnahan dari Paul Jang. Lina Wijaya nggak mungkin berani WA maki-maki nggak ada jelas gitu ya. Karena itu akan jadi bukti gitu. Kalau maki-maki lewat telepon masih mending. Itu pun direkam. Bisa kita rekam. Ini nge-WA maki-maki, ya udah tinggal screenshot, kasih nampak. Kalian lihat nih, kelakuan dari si Lina. Kan begitu. Sesimpel itu. Tapi kenapa Paul Jang ya, itu tidak menunjukkannya? Aneh sekali. Di sini saya bukan membela, tapi memang ada keanehan. Karena kita lihat, Paul Jang ini paling suka kasih lihat screenshot WA, ya kasih lihat foto orang, dan sebagainya. Jadi kalau dituduh ya, Lina Wijaya ini orangnya Zuma, ini kan ngawur. Dia sendiri, ya, orang-orang sebelah sendiri, itu mengatakan bahwa Lina itu mualafnya kapan? 2022. Paul Jang kasih lihat datanya kan. Dia 2022 syahadat. Bulan Agustus. Sedangkan dia buat channel, mulai ikut di diskusi lintas iman, ya, mulai ikut di YouTube, itu 2023 Januari. Tanggal 14. 14 Januari, sudah ada channel dia, sudah mulai dia kesaksian di mana-mana. Diundang di sana-sini untuk kesaksian. Dikatakan dia murtadin. Ya. Jadi kesaksiannya itu adalah dia murtadin. Bayangkan. Saya ingat sekali tuh. Dia katakan dia murtadin. Itu diklaim di mana-mana. Lihat nih, ada orang murtad cerdas dan sebagainya. Halo? Nggak malu apa? Oke, kita tampilkan dulu ya buktinya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, nih, 1 tahun yang lalu. Lebih tepatnya nih, bulan Januari 2023. Ya, yang channel ini. Kesaksian murtadin, emak cerdas pilih Yesus. Sang penggugat yang buat loh. Ini. Kalian bisa lihat teman-teman. Jadi, dia itu udah membuat channel-channel tentang kekristenan. Itu udah dari kapan? Dari kapan teman-teman? Bayangkan. Ya. Ini, Lina Wijaya nih. Bahkan ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Kristen sendiri, ya memang dari bulan Januari 2023 dia sudah mulai aktif dengan penginjilan. Ya. Udah aktif. Artinya apa? Artinya bagaimana mungkin orang yang mualaf hanya 4 bulan, tiba-tiba lebih condong membela Islam, terus sudah dilatih jadi agent. Hebat juga ya. Dalam 4 bulan dia sudah dilatih jadi agent. Bahkan mau untuk menghancurkan agama lamanya. Luar biasa. Ini tuduhan yang gila gitu. Bahkan saat dia mualaf, itu dia nggak kenal sama Bang Zuma. Bang Zuma tuh baru kenal dia setelah dia aktif di TikTok. Baru 1 tahun ini. Itu pun dia yang pendekatan supaya bisa apa? Bisa pansos. Ya, supaya bisa pansos. Bang Zuma pun nggak peduli dengan orang seperti ini. Jadi aneh. Terus dibilang mereka ini cuma cari uang ya. Yang masalah mereka cari uang kalian dengarkan sendiri. Pak Bom Bom, Wak Donat, Saipudin, Sofiatul. Ini orang-orang yang nyari duit kok. Orang-orang yang hanya ya cari makan lewat menghujat agama orang. Cari makan dengan menipu jemaat, menipu orang-orang Kristen. Bahkan dikasih contoh kan, bilangnya rumah anak terong, rumah anak terang, rupanya jadi terong. Panti asuhan jadi rumah pribadi. Donasi diucup semua, dimakan semua. Itu mereka teman-teman.
Terbongkar semua kan? Udah terbongkar pun masih ada tuh penonton-penonton baru yang nggak tahu, yang masih polos, ditipuin lagi sama Polikarpus ini. Saya kadang-kadang bingung, kok begitu bodoh lah orang-orang ini, begitu gampang dibodohi. Tetapi ya memang tuh uang mereka lah. Kalau mereka mau ditipuin ya itu urusan mereka, kita nggak akan ikut-ikutan. Ya, cuman ada statement Paul Jang yang kurang ajar. Dia katakan bahwa kok Agus ya, itu meninggal karena melawan dia. Perasaan di antara semua orang Muslim yang paling kuat melawan Paul Jang siapa? Coba saya tanya, di antara apologet Muslim, siapa yang paling keras melawan Paul Jang? Saya rasa saya ya, dari dulu ya. Bahkan apologet Muslim yang paling dibenci Paul Jang itu saya. Apalagi saat saya bahas mamanya, dari mamanya sakit, mamanya meninggal, dia nggak bisa pulang, itu dia ngamuk sekali sama saya, dicaci makinya saya. Dicaci maki habis-habisan saya, karena membawa-bawa mamanya. Buktinya saya nggak kenapa-kenapa, ya. Saya celaka pun, ya, tapi masih dilindungi oleh Allah. Mau dicelakai, lebih tepatnya. Mau dicelakai oleh para Polikarpus. Dengan segala caranya. Mereka gunakan duit mereka gunakan kekuasaan mereka untuk mencelakai saya. Tapi Allah lindungi. Dan bahkan paling konyol tahu apa? Di awal tuh Paul Jang ikut-ikutan tuh. Ikut-ikutan mau mencelakai saya, gabung sama Wak Donat. Rupanya dikibulin sama Wak Donat. Nanti mereka pakai duit misalnya berapa puluh juta. Dia minta sama Paul Jang berkali-kali lipat. Oh, ini untuk celakai Julius. Ya, kirim dulu 100 juta, 50 juta. Untuk ini, untuk itu. Rupanya setengahnya dia pakai. Dari situ Paul Jang nggak mau bantu lagi. Ya, Paul Jang nggak mau ikutan. Wah, ini nggak benar nih. Rupanya bilangnya mencelakai Julius, ya, tapi dipakai ya, untuk pribadi dia juga gitu. Mengambil kesempatan. Luar biasa mereka. Segala kesempatan tuh bisa dipakai untuk cari duit. Nah, itulah mereka. Dan ada peringatan dari Paul Jang ya untuk orang-orang ini. Pak Bom Bom, Wak Donat, Sofi Katul, dan sebagainya. Ini mereka sekarang masih sial. Hanya sial. Jangan sampai nanti mereka mati. Wow, ngeri ya. Jangan sampai mereka mati. Ini matinya kapan? Kalau matinya saat mereka tua atau mereka sudah sakit parah, ya itu normal. Kalau bisa secepatnya lah Paul Jang. Tunjukkan Anda punya kuasa. Kan begitu. Anda bilang Anda punya kuasa. Anda punya kuasa setan gitu. Gunakanlah kuasa setan Anda untuk membereskan mereka. Ya. Oke lah, saya rasa itu aja untuk kali ini ya. Udah cukup panjang soalnya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung. Dan sekali lagi ya, ini fitnahan yang kejam ya untuk Bang Zuma dan untuk Muslim, ya, untuk seluruh umat Muslim. Kalau sampai dia bilang ini orang bayaran kita, orang suruhan kita, penyusup dari kita, padahal jelas-jelas Lina Wijaya mualaf cuma 4 bulan. Malah dia menyusup kepada Islam untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Jadi dia mualaf untuk pinjam duit kalau dibilang sama si Dewi Monyong. Artinya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan Islam waktu dia mualaf. Kami yang dirugikan. Dia itu Kristen. Ya, dia itu Kristen. Mohon maaf, saya harus sampaikan. Ya, dan dia adalah Kristen yang taat. Karena menurut Satpam gereja, dia tiap minggu ke gereja kok. Artinya dia Kristen yang taat. Jadi jangan diubah-ubah. Dan dia masih sangat semangat untuk memberikan pekabaran Injil ya, terlepas dari motivasinya. Yang pasti dia masih bersuara untuk terus ngomong tentang Yesus. Jadi silakanlah kalian ambil balik itu orang kalian. Silakan. Jangan kalian lempar ke kami. Nggak mau kami terima orang seperti ini. Nggak ada ruginya Islam nggak ada orang seperti ini. Dia mau kembali jadi Kristen itu urusan dia. Ya, mau dia cuma mualaf 4 bulan itu urusan dia. Nggak ada urusan dengan kami. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan buat Polikarpus, kalian ceklah catatan sejarah. Kalau catatan sejarah ini kan nggak bisa nipu. Faktanya adalah yang suka cara licik itu siapa. Bahkan saya mau dicelakai itu dengan cara licik, dengan cara yang nggak terpuji, dengan cara yang nggak benar. Mereka buat fitnahan, ya, mereka lakukan segala cara gitu. Mentang-mentang duitnya banyak, mentang-mentang donaturnya itu dendam sama saya, dilaga donaturnya kepada saya. Mereka pikir dengan uang yang banyak itu bisa mencelakai orang. Ya mungkin kalau
Allah berkehendak saya celaka. Tapi sayangnya sampai detik ini Allah masih menjaga saya. Itu aja. Ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Saya rasa sudah cukup. Nanti kita akan bahas lagi yang lebih panjang, ya, dengan fakta-fakta terbaru. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.